90.1 Fast FM. Untuk Anda keluarga Fast, sampai nanti jam 1 siang ya, kita masih akan ada dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fast sampai nanti pukul 13 nih, Anda bisa mengikuti dialog kami bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Di studio sudah hadir Dr. Andes Sunarno, Bapak Sugardiono, dan juga Bapak M. Isnaini. Untuk Anda keluarga Fast, siang ini kita akan membahas terkait dengan implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa di era digital. Kita tahu setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang merupakan ideologi bangsa, dan Pancasila menjadi dasar dan juga pedoman yang dianut oleh bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi ya keluarga Fast, yang jadi catatan, perkembangan teknologi juga pastinya membuat informasi dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Tidak terkecuali banyaknya ideologi alternatif seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme, dan sebagainya. Bukan hanya itu, di era keterbukaan informasi ini juga membuat kabar bohong atau hoax mudah beredar. Maka dari itu nih, bagaimana cara kita bisa mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa di era digital dengan bijak ya. Anda bisa bergabung nanti bersama kami lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 0815 7870 9640. Kita sapa dulu narasumber kami. Selamat siang Bapak-bapak, halo apa kabar? Selamat siang Mbak Reni. Alhamdulillah. Pak Sunarno kabar baik? Alhamdulillah Mbak Reni. Sehat. Sehat. Pak Sugardiono gimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Reni, sehat Semangat, lahir, sehat batin, sehat finansial semuanya. Pak Isnaini apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Reni baru ketemu sama Pak Isnaini iya, nih, ya. gitu ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan nih, Pak Narno. Kalau kita lihat seperti apa sih Pancasila harus dimaknai dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era digital, Pak? Ya, baik. Mbak Reni dan para pendengar radio Fast Magelang dan sekitarnya. Jadi Pancasila ini adalah salah satu sumber dari segala sumber hukum yang kita miliki, sehingga ya karena salah satu sumber dari segala sumber ya mesti harus menjadi pedoman dan tuntunan. Baik itu oleh pemerintah, kemudian masyarakat, bersama-sama. Juga kami yang termasuk di legislatif ini selalu di dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Pancasila. Karena Pancasila itu juga digali dari budaya, adat istiadat bangsa kita dari nenek moyang kita dari zaman ke zaman. Ya, dari situ bukan kemudian Pancasila itu muncul secara tiba-tiba di ruang hampa, tidak, digali dari kita, nenek moyang kita. Oleh karena itu sudah terbukti bahwa Pancasila juga sebagai alat pemersatu bangsa, karena kita sadar bahwa bangsa Indonesia kan beragam ya, beraneka ragam suku, bahasa, kemudian bermacam-macam lah. Nah, oleh karena itu ketika bangsa Indonesia menjadi ada masalah berbangsa dan negaranya, maka kembali lagi Pancasila merupakan pemersatu dan sudah terbukti berkali. Jadi kita Pancasila adalah wajib untuk kita pedomani berdasar hukum, sudah filsafat bangsa kita yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik. Sementara itu dulu. Baik Pak Narno. Jadi memang ini adalah Pancasila ini memang harus benar-benar digali karena ini juga dari zaman dulu begitu ya. Pancasila tidak langsung lahir begitu saja, tapi ada sejarahnya begitu ya Pak Narno ya. Pak Isna, ini kalau kita lihat di generasi muda saat ini dari pengamalan Pancasila itu sendiri seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Mbak. Dengan adanya perkembangan globalisasi yang luar biasa,
beragam wacana dan isu cepat menyebar melalui medsos. Salah satunya isu ideologi yang lambat laun membawa pengaruh pada nasionalisme masyarakat Indonesia. Tentunya ketika kita bicara dengan perkembangan medsos, kita memang harus hati-hati membangun sebuah kekuatan filter, penyaringan, agar kita tidak mudah goyah, agar kita tidak mudah dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena tadi disampaikan Pak Narno bahwa Pancasila itu adalah ideologi, dasar sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu pepatah orang Jawa mengatakan kita harus gandulan waton yang kuat. Artinya kita harus memegang sebuah prinsip kekuatan, yaitu Pancasila. Apalagi dengan situasi yang seperti ini, kita juga tidak lepas harus membumikan juga kecuali Pancasila, yaitu Trisakti Bung Karno, terutama berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Tentunya kita harus memberikan motivasi, semangat terhadap budaya-budaya lokal agar tidak terpengaruh oleh budaya-budaya luar negeri yang kurang cocok dengan budaya yang ada di Indonesia. Permasalahannya apa? Ketika kita nanti justru akan terpengaruh dengan budaya luar, ini akan bubrah ke tatanan, bubrah ke tatanan. Jadi kita harus semangat memberikan motivasi, melestarikan dan membangun sebuah budaya lokal yang ada di wilayah masing-masing. Sementara itu Bu. Baik, jadi bisa digarisbawahi adalah bentuk implementasi Pancasila di generasi saat ini adalah bukti kecintaannya kepada kebudayaan kita sendiri gitu ya Pak ya. Jadi kayak anak gaul sekarang tuh gak harus yang kayak gitu-gitu yang mungkin rambut jadi warna-warni gitu kan ya Pak, pakaiannya tidak menunjukkan budayanya Indonesia. Iya. Ternyata ketika kita mencoba dengan memanfaatkan sebuah program yang ada di Jawa Tengah, yaitu kita mempunyai program media tradisional. Ternyata dengan adanya program tersebut, kita juga bisa membangkitkan semangat mereka dalam berbudaya yang ada, yang memang itu sudah menjadi warisan nenek moyang ataupun leluhur kita. Jadi ketika zaman dulu, ini khususnya di Wonosobo, kemarin-kemarin itu anak muda milenial, wah lenggiran ke budaya Jawa ke, sekarang justru mereka akan tumbuh, ndak tren, ndak gaul, kalau kita justru tidak melestarikan budaya yang ada. Baik, benar. Itu adalah perwujudan generasi Indonesia, harusnya seperti itu ya Pak. Sangat bangga sekali. Kalau kita ke Pak Sukardiono nih Pak, kalau kita melihat remaja zaman sekarang khususnya di Jawa Tengah nih, kita mau ke generasi muda dulu yang ini adalah penerus dari senior yang ada begitu Pak. Kira-kira mudah tidak Pak nih mengimplementasikan Pancasila pada generasi saat ini Pak? Mau dibilang mudah ya mudah Mbak Reni, mau dibilang sulit ya sulit. Tantangan ya Pak ya. Yang terpenting itu dimulai dari awal. Penting bagi seluruh elemen bangsa untuk selalu mengulang dan apal dari narasi, dari sila-sila Pancasila. Jadi apal dulu, narasi ini ngerti dulu. Setelah itu baru ke dalam dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi pertama apal dulu. Amat sangat disayangkan semisal siswa-siswi nyampe saat ini kok Pancasila aja nyampe nggak hafal. Itu kalau zaman dulu kita langsung disetrap itu. Iya, setrap zaman itu ya. Disetrap kon ngadeg ning ngarep kan gitu. Nah, itu pertama, narasinya itu harus selalu diulang dan diulang setiap minggu atau setiap hari di bangku sekolah. Terus baru diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Ruang digital diharapkan bisa dimanfaatkan menjadi tempat untuk memupuk rasa nasionalisme dan membangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila. Monggo dengan era modern ini
semua klik kan bisa. Kita mau mengambil misalnya mempelajari dari Pancasila, literasinya, isinya, tinggal klik sila pertama ki apa sih. Nah itu kan perlu anak-anak kita itu diajari, dimengerti. Sekali lagi bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Bisa bayangke to, Mbak. Hukum kabeh sumbernya ning Pancasila. Berarti Pancasila itu kan sudah digali dari semua, dari kearifan bangsa, dari iman bangsa, dan dari mentalitas bangsa. Semua terangkum dalam Pancasila. Nah, kunci dari penerapan Pancasila dan kita dengan memberikan contoh yang baik dan literasi baik cetak maupun digital, dimulai dari kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, apalagi aparatur negara. Apalagi dewan, kan gitu Mbak. Nah itu harus memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak-anak muda itu kan gini, kalau mereka dituturi, diajari dengan bahasa verbal, mereka itu malah nggak gelem nangkap. Tinggal dolanan HP kayak Mbak Reni ngono, iya toh. Bener kan? Tapi kalau di pembelajaran itu dengan perilaku dan sikap kita, mereka akan mencontoh. Langsung ya Pak. Ya itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri kita, keluarga kita, baru melebar ke masyarakat secara luas. Baik. Nah, supaya anak-anak kita itu tetap mempunyai adab, mempunyai sopan santun. Kan agama juga menurut agama bahwa adab itu kan lebih tinggi daripada ilmu. Nah, mudah-mudahan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, generasi-generasi kita jadi generasi yang beradab dan berilmu. Gitu. Baik, itu, baik Pak Sukardiono, ini sangat bagus sekali begitu ya. Ilmu tanpa adab tuh nggak ada artinya begitu ya. Jadi memang harus beradab dan berilmu juga. Baik, kita break dulu Bapak-bapak karena ada adzan zuhur yang akan berkumandang pada pukul 11.39. Anda keluarga FAS nanti bisa ikut bergabung kembali bersama kami dalam dialog bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa di era digital. Kita akan kembali sesaat lagi keluarga FAS, tetap di 90.1 FAS FM Magelang. .1 FAS FM untuk Anda keluarga FAS kembali. Kita bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Siang ini kita masih bersama dengan Dr. Andes Sunarno, lalu juga ada Bapak Sukardiono dan juga Bapak M. Isnaini. Beliau semua ini berasal dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mohon maaf nanti kalau salah bisa diulang begitu ya. Hari ini keluarga FAS kita ada dialog implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa di era digital. Dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS bisa ikut informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, melalui Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng. Lalu keluarga FAS juga bisa via Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, ataupun via YouTube Kominfo Jateng. Tadi sudah dibahas dan juga sudah dijabarkan begitu ya, bahwasanya Pancasila ini merupakan ideologinya Indonesia. Apapun itu bersumber dari Pancasila. Dan tadi juga sudah diingatkan Pak Sukardiono nih awal-awal begitu, harus hafal dulu begitu ya Pak ya. Ya, kalau udah hafal nanti bisa dipraktekkan, dihayati gitu, dan sebagai diaplikasikan. Orang tuanya juga harus mencontohkan dulu dong ya Pak. Wajib. Dan kalau kita lihat dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini sebenarnya adalah modal hidup kita ya Pak ya. Kalau itu bisa dijalani, insya Allah bangsa Indonesia itu akan ayem, tentrem, toto raharjo. Amin. Iya Pak. Kita langsung aja masuk kembali ke dalam pembahasan. Seperti kita tahu bahwa tema dari peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023 adalah gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Dan menurut Bapak-bapak sendiri, peran pemerintah ataupun legislatif nih sampai ke masyarakat tuh seperti apa sih Pak untuk mewujudkan tema dari Hari Lahir Pancasila itu sendiri? Monggo Pak Narno dulu atau Pak Sukardiono atau Pak Isnain ini? Ya. Jadi tema ini mengandung makna bahwa
kita ini kan secara personal sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, harus memerlukan bantuan orang lain. Demikian pula sebagai suatu bangsa, maka kita bangsa Indonesia juga harus berinteraksi, harus berhubungan dengan bangsa-bangsa lain untuk bisa saling membantu, untuk bisa bekerja sama, untuk saling supaya ada saling sinergi untuk membangun peradaban pertumbuhan. Nah, oleh karena itu diharapkan dengan gotong royong ini kan yang berat jadi ringan. Padahal masalah sebagai suatu bangsa itu pasti ada saja. Jadi untuk bisa maka kita, negara kita ini kan sudah masuk dalam grup-grup organisasi tingkat dunia seperti kemarin APEC kemudian ASEAN, kemudian juga G7 ini dalam rangka kita mengadakan peradaban dunia, sekaligus kita bisa saling membantu, kerjasama dan saling menguntungkan satu sama lain. Terus pertanyaannya apa Pak, Mbak? Kita gotong royong. Gotong royong kan temanya adalah gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Peran pemerintah sendiri peran seperti pemerintah. apa Pak untuk mewujudkan? Ya, oleh karena itu pemerintah harus bisa mengadakan kerjasama seluas-luasnya kepada bangsa-bangsa di dunia nih, supaya membuka peluang. Semua membuka peluang karena tidak bisa kita tangani sendiri. Ya, mesti harus kerjasama sehingga sepanjang itu saling menguntungkan. Jangan kerjasama tapi menguntungkan kita dirugikan, menguntungkan satu satu pihak. Ini yang tidak kita hendaki. Oleh karena itu dengan semangat gotong royong tadi, yang berat jadi ringan, saling menguntungkan, begitu Mbak. Kemudian dalam implementasinya, pemerintah kan kemudian mengadakan sama dengan organisasi PBB umpamanya, UNICEF, umpamanya di bidang kesehatan. Ini kan kita dibantu kesulitan kita. Kemudian di bidang ekonomi kita mengadakan pinjaman di luar negeri dengan catatan bunga yang ringan. Ini kan salah bentuk kerjasama dalam rangka itu tadi. Gotong royong tadi yang berat jadi ringan, karena prinsipnya tidak bisa kita pecahkan sendiri. Baik, itu tadi dari pemerintah legislatif gitu ya. Pak Isna, ini kalau kita mau lihat ke masyarakat sendiri nih, apa yang harus dilakukan nih Pak untuk mewujudkan tema dari Hari Lahir Pancasila? Tentunya kan ketika sudah ada aturan yang lahir gitu kan, yang harus ada yang menjalankan juga dong Pak. Terima kasih Mbak. Jadi kembali kita harus sadar diri ketika kita melihat tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Kita harus menyadari bahwa sehebat apapun manusia, itu tidak ada manusia yang sukses tanpa orang lain. Berarti kita harus ada minimal doa dari orang tua, doa dari anak istri, tonggo teparo konco batir bahasane Wonosobo. Minimal itu. Oleh karena itu ketika kita sadar bahwa kesuksesan itu sehebat apapun tidak ada yang tanpa orang lain. Tentunya kita kembali ke filosofi Jawa, bahwa kita jangan sampai kehilangan dua suku kata. Yang pertama itu adalah rasa tepo seliro, yang kedua adalah rasa andap asor. Makanya saya selalu bicara, ketika pengakuan orang Jawa kehilangan dua suku kata itu, itulah yang dinamakan wong Jawa bakal ilang Jawane. Mm-hmm. Itu Mbak. Yang kedua, yang
Isna ini rasakan bahwa kembali ke sebuah proses kehidupan. Tadi Pak Narno menyampaikan bahwa proses itu hanya ada dua hal. Yeah. Proses itu berat dan proses itu sulit. Dengan adanya gotong royong, Pak Narno tadi menyampaikan yang berat akan menjadi ringan. Tak tambahi Pak Narno, yang sulit akan menjadi mudah. Oleh karena itu, mari semangat gotong royong harus kita kubarkan. Harus kita berikan edukasi terhadap lingkungan yang paling terdekat, yaitu lingkungan keluarga, pertemanan, dan sebagainya, dan sebagainya. Yakin gotong royong itu adalah luar biasa untuk menuju sebuah apa yang menjadi harapan kita semua. Baik, baik. Ya, itu adalah gotong royong. Kalau kita udah ngomongin gotong royong itu kan Indonesia banget ya, Pak. Ya. Jadi Indonesia terkenal dengan ramah tamahnya, terus juga gotong royongnya, ya kan, tepos selironya. Itu kan perasaan dari Pancasila. Benar katanya. Itu tadi, Pak. Makanya tadi Bapak-bapak bilang lima sila inilah yang nantinya menjadi sumber dari aturan apapun yang dibuat, gitu ya. Oke. Dan itu sebetulnya kan Mbak, sudah kita pahami, sudah kita amalkan setiap hari, terutama di lingkungan keluarga. Iya. Ketika kita bicara sila pertama, dalam keluarga kita semua pasti berketuhanan, apapun agamanya, apapun kepercayaannya. Yang kedua tepos liro itu tadi, nek ora gelem njewit aja njewit. Nah, kita harus membangun keluarga yang harmonis, guyub rukun. Benar. Biar terwujud sakinah mawaddah warahmah. Kita juga dalam memutuskan segala sesuatu, kita harus duduk bersama sama anak istri. Ora kena gua ngenangane dewi. Nah, kita setiap hari juga melakukan sebuah keadilan sosial. Masih tidur, kadang-kadang anak wis nggugah, Pak sangune, Bu sangune. Nah, itu hal-hal seperti itu, Pak. Nah, tetapi kadang-kadang tidak disadari. Padahal pembelajaran dalam rumah tangga setiap hari kita sudah mengamalkan Pancasila. Gitu kita ya, sudah bergotong royong. Cuman kadang-kadang ketika kita tidak menyadari apa yang menjadi pelajaran dalam sebuah rumah tangga itu tidak dikembangkan ataupun tidak diajarkan di lingkungan yang lain. Itu Mbak, matur nuwun. Itu PR, Pak. Iya kan PR. Karena itu pemerintahan yang paling kecil kan adalah keluarga nih, Pak. Sebenarnya gitu kan. Makanya bagaimana cara kita untuk ikut menyuarakan kembali gitu ke lingkungan lebih besar kan. Biar tidak jadi orang sing pinter-pinter dewi, bener-bener dewi. Kadang kalau sudah keluar dari rumah tangga, orang kan akan berpikir seperti itu, men katon pinter, men katon bener, dan sebagainya. Itu Mbak, makasih. Oke, baik. Pak Sugardiono gimana nih tanggapannya? Mungkin ingin memperjelas kembali begitu. Gotong royong untuk membangun peradaban dan pertumbuhan global. Nggak bisa sendiri, pemerintah jalan, masyarakat juga nggak bisa seenaknya sendiri nih Pak. Pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, diandekan dia seorang nahkoda di tengah laut lepas yang selalu mengarahkan kehidupan awak kapal. Itu Pancasila. Ada hal yang paling penting tadi dari aplikasi sehari-hari Bapak Dr. Andes Sunarno, Bapak Haji Isna ini sudah mengupas tuntas. Saya tak nambahi. Ada hal yang sangat-sangat penting, bahwa pemerintah dan semua masyarakat utama harus bergotong royong bisa menjaga bumi dan air yang ada di Indonesia. Dalam artian jangan sampai sejengkal pun bumi dan air Indonesia itu berpindah tangan ke negara lain atau ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kedaulatannya itu dijaga dulu. Sambil bergotong royong untuk menjaga kedaulatan. Kenapa? Ketika kita sudah sepakat untuk menjaga negara Republik Indonesia yang selama ini selalu digaungkan, NKRI harga mati, sangat sepakat bahwa NKRI harga mati adalah tanggung jawab kita bersama
bukan tanggung jawab golongan tertentu, bukan tanggung jawab agama tertentu, bukan tanggung jawab partai tertentu, tapi tanggung jawab kita bersama. Itu kita bergotong royong bersatu padu menjaga bumi dan air yang ada di dalamnya. Pemerintah juga harus hadir lewat tangan-tangan di daerah, presiden lewat gubernur, bupati, kepala dinas, kebijakannya, undang-undangnya, perdanya harus selalu yang menguntungkan dan menjaga keutuhan Indonesia. Kalau kita semua sepakat untuk menjaga bumi dan air yang ada dan bisa mengelola dengan baik bumi air mineral yang ada, insya Allah Indonesia akan selalu jaya. Baik. Sebagai ilustrasi Mbak Reni, negara-negara di dunia itu perang atau geger itu urusan apa toh? Urusan perut bumi. Ya, hasil bumi ya. Iya, perut bumi, entah itu yang hasil di permukaan, entah yang itu ada di perutnya. Padahal Indonesia itu kita kaya raya. Makanya monggo gotong royong untuk menjaga ada yang ada di dalamnya perut bumi. Benar. Jangan sampai lepas gitu ya. Ini nggak lepas tapi dieksploitasi. Bukan jangan sampai, itu, Pak. Jangan sampai. Wajib tidak boleh. Nah, cuman sekarang negara-negara luar kadang-kadang cara menguasainya dengan bekerja sama. Nah, ini kita yang harus waspada. Eksploitasi. Makanya SDM kita juga harus ditingkatkan untuk mengelola hasil bumi. Bener. Hingga jualan ke luar negeri, ekspor ke luar negeri itu dalam bentuk jadi, jangan dalam bentuk mentah. Baik. Gitu Mbak Reni. Baik, ini memang PR bersama Pak. Ya gak hanya prosesnya 1-2 tahun gitu ya, butuh proses panjang, butuh kerjasama, gotong royong dari masyarakat dan pemerintah pastinya. Prosesnya terus menerus selama Republik ini masih ada. Iya, harus begitu. Ya karena kan kita tahu Indonesia banyak sekali kaya dengan bukan hanya hasil bumi, budaya. Kita kalau ingat beberapa puluh tahun lalu juga kan Pak, dari kebudayaan sendiri juga banyak yang diklaim oleh negara lain ya. Kalau tadi Pak Kordiono bilang itu dari hasil bumi itu banyak dilirik oleh negara lain. Kebudayaannya juga gitu ya Pak ya. Berarti kan memang Indonesia itu ibarat gadis kan memang gadis menawan. Yang nuwun sewu ramping, mohon izin loh Mbak. Gak usah diteruskan lagi. Jadi banyak negara lain yang melirik Indonesia. Iya. Kan? Nah itulah makanya PR-nya dari generasi muda untuk saat ini. Di awal tadi Pak Isnaini bilang bahwa bentuk kecintaan atau implementasi dari Pancasila adalah kebudayaan itu sendiri ya Pak ya. Kita mencintai budaya lokal, terus juga tidak melulu hanya tahu dari teks aja di Wonosobo ada kesenian ini, tapi terus memperkenalkan begitu ya Pak ke generasi. Betul, dan saya sepakat dengan Pak Isna ini. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari rasa demokrasi, rasa gotong royong itu sudah tumbuh berkembang dengan baik. Iya. Apalagi yang belakangan ini Mbak, belakangan ini ada kabar baiknya ketika COVID, yaitu muncul fenomena orang-orang baik. Ketika tetangga kita, sahabat kita ada yang sakit, orang sah dikongkon kok Mbak, sudah dicukupi asupan gizinya, dicandel keneng depan pintu, neng pagar. Itu kan bentuk gotong royong dan kepedulian yang luar biasa. Nah sebenarnya bangsa Indonesia pada hakikatnya itu juga seperti itu kok. Dan anak-anak muda sekarang itu juga rasa respect dengan teman juga tinggi kok Mbak. Kita aja kadang-kadang yang nganggep saiki cuek mungkin kalau diajak komunikasi secara verbal mungkin cuek. Tapi dalam batinnya jika dia juga tidak cuek kok. Jadi saya masih mantep Mbak itu. Masih mantep ya kalau generasi muda sekarang ini. Masih mantep. Pancasilanya masih ada gitu ya Pak. Cuman secara gestur, secara gerak tubuh beda dengan angkatan kita. Pelajarannya beda kok. Kalau angkatan Pak Dinarno saya kan namanya PMP, Kewargaan Negara. Kalau sekarang apa namanya? PPKN gitu PPKN. Ya. Itu sudah berbeda begitu ya. Tapi format base-nya sama gitu ya Pak. Pada hakikatnya sama. Oke, baik. Pak Isnaini atau Pak Narno nih mungkin bisa menjawab apa yang menjadi tantangan nih Pak dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di generasi saat ini Pak? Ya, baik. Ada beberapa hal yang saya amati. Yang pertama tentang radikalisme, ini juga tantangan untuk membumikan Pancasila karena di situ dia akan memaksakan kehendak ya. Kalau ini yang paling baik ini, padahal belum tentu cocok. Kemudian
juga masalah narkoba ini merusak generasi muda kita. Dan negara kita sudah darurat narkoba, Mbak, ya. Sudah darurat dinyatakan oleh Polri, sehingga ini juga perlu mendapat perhatian kita semua. Jangan sampai anak-anak muda kita terjerumus dalam narkoba ini, karena begitu terjerumus maka habislah masa depannya. Jadi tidak hanya mereka, keluarganya, tapi bangsa kita juga akan terancam bisa hancur. Itu yang ketiga. Kemudian berita hoax ini juga bisa memecah belah kita. Ya, bisa memecah belah kita, sehingga kalau kuliah sudah terpecah belah, kita kan tidak mudah untuk membumikan Pancasila ini, kan juga tidak mudah. Dari pengalaman dari masa ke masa, memang persatuan ini memang menjadi satu alat yang sangat ampuh, ya. Dari zaman Mojopahit, ya. Kenapa kita tidak bisa bersatu? Maka di situ ada upaya-upaya untuk bisa memecah belah. Kemudian zaman sebelum kemerdekaan, dengan berbagai gerakan kita juga kan dipecah belah dengan politik divide et imperanya para penjajah di masa itu. Ini kan juga persatuan juga terkoyak waktu itu. Kemudian dialami, jadi kita amati dari sejarah kebangsaan kita bahwa memang persatuan ini memang sangat ditentukan. Kalau tadi hambatannya tadi antara lain karena hoax ini, berita palsu atau berita tidak benar ini bisa memecah kita. Ya, makanya harus diperlukan harus bisa memilah dan memilih berita yang baik. Literasi digital ditingkatkan kembali begitu, ya Pak, ya. Jadi ya betul. Kemudian juga dari dinas yang terkait atau kementerian yang terkait ini perlu membuat konten-konten yang sehingga menjadi rujukan. Oh, ini yang benar, nanti dirujuk oleh berita yang benar, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena sekarang ini dengan mudahnya orang bisa membuat berita seenaknya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Sudah berita-berita provokatif, kemudian juga membuli, dengan seenaknya ini. Jangan sampai jadi budaya ini. Ini harus ada remnya. Remnya ya tadi disampaikan, kembalilah kepada Pancasila. Kalau tadi tidak mau dicubit, ya jangan mencubit. Itu tenggang rasa dan lain sebagainya. Kan kalau dulu ada Mbak 36 butir Pancasila itu. Kalau bisa dipraktekkan bertahap, sedikit demi sedikit, kemudian menjadi kebiasaan dan akhirnya bisa satu budaya. Baik. Masyarakat, ya. Baik itu tadi bahwasanya ada PR juga yang fenomena-fenomena yang terjadi gitu ya, tantangan dari radikalisme, darurat narkoba sampai berita hoax. Ini Pak Isna, ini kalau kita ngomongin berita hoax, apalagi ini udah menjelang 2024 nih Pak. Itu banyak banget kan Pak, dari mulai pelajaran agama tadi, pemberitaan yang tidak sesuai begitu Pak. Itu bagaimana kita menghadapinya? Atau karena kan sekarang anak, apalagi pasca pandemi nih Pak, anak SD aja sekarang udah pegang handphone nih Pak. Gimana nih Pak Isna ini? Jadi gini Mbak, dengan situasi perkembangan medsos, apalagi di tahun politik, tahun politik ini kan hampir semua mempunyai sebuah kepentingan. Bagaimana untuk mencapai sebuah kepentingan, mencapai sebuah tujuan. Kadang-kadang dia berpikir menghalalkan segala cara. Artinya ingin menjatuhkan dengan cara apapun. Yang penting tujuannya tercapai. Yang kedua, dengan situasi seperti ini banyak kepentingan-kepentingan yang ingin berkuasa. Makanya ketika kita melihat medsos ini memang luar biasa, semua mengaku ahli. Berita ini dibuat hoax, digoreng bahasanya dan sebagainya. Makanya
Pak Kudres itu selalu menyampaikan, dulu mulutmu itu adalah harimaumu, sekarang sudah beralih ke jari. Oleh karena itu saya hanya berharap kita harus betul-betul waspada, kita harus betul-betul kontrol. Bahasanya Pak Narno, memilah dan memilih. Mana yang harus kita sebarkan ke grup atau estafet ke yang lain, mana yang harus kita terima dan tidak, itu memang harus hati-hati. Berarti dengan situasi seperti ini, kita harus memperkuat sebuah filter. Permasalahannya apa? Ketika ada orang membuat berita hoax, kita menanggapi, berarti kita posisinya kan kalah, Mbak. Tapi kalau dibiarkan aja, itu kan malah dais mereka. Jadi ya memang harus hati-hati. Makanya dengan situasi kemarin 1 Juni hari lahirnya Pancasila, kita harus selalu jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah. Kita harus membumikan nilai-nilai Pancasila dan kita harus membumikan Trisakti Bung Karno. Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Itu matur nuwun. Baik, jadi Pancasila kita aplikasikan supaya kita bisa terus berkarya, berkreasi di tengah kemajuan dari digitalisasi tadi, begitu ya Pak ya. Jangan sampai kita kalah sama judulnya smartphone, yang punya harus lebih smart dong Pak daripada phone-nya. Pak Kudres. Iya Pak Kudres mau menambahkan nih. Boleh. Menarik tadi hoax tadi. Jadi saya sepakat dengan Pak Isna ini. Berita-berita hoax akan kalah ketika para pemakai HP, pemakai media sosial itu berdiam diri, tidak menanggapi apapun. Dalam artian jarinya tidak menari. Itu suatu kemenangan untuk menahan. Nah, kita juga belajar, karena hoax itu kadang-kadang memang pinter. Pembuat berita hoax itu pinter untuk mengungkit adrenalin kita. Nah, itu memang pinter lah. Sekarang tugas kita melawan adrenalin kita untuk tetap kondisi normal, untuk tidak bereaksi. Nah, itu suatu kemenangan dan itu perlu belajar. Ambil contoh gini, yang tidak usah berita hoax yang tentang perbankan. Anda dapat hadiah sekian, ngambil di ini. Kita untuk melawan, untuk tidak melakukan apa-apa, itu kan juga perlu perjuangan. Benar. Untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi pilihan untuk tidak melakukan apa-apa itu sudah suatu kemenangan. Ini enaknya tak kerjain atau tak olok-olok sekalian. Nah, kita belajar seperti itu. Kalau setiap pemakai media sosial sudah bisa menguasai diri, lebih arif, bijak dalam pemakaian, insya Allah lah hoax akan mati suri dengan sendirinya. Capek kan juga gitu kan Pak yang bikin hoax, nggak ada yang nanggapin. Iya, tapi kalau ada yang ngolok-olok, dia berhasil. Diolok-olok itu berhasil. Seperti kita itu Pak, kita itu nek didukani karo kiai, berarti kita itu diamini. Tapi nek dinengke berarti ora. Diolok-olok, diusir, berarti kita diamini. Masih kan, diperhatikan gitu. Diamini itu bakal bagi saya diamini. Nah, itu tentang hoax tadi. Nah, itu suatu perjuangan. Makanya kita harus arif dan bijak dalam menanggapi berita-berita hoax. Tantangan tadi apa yang menjadi tantangan dalam membumikan nilai-nilai Pancasila? Yaitu tadi dimulai dari diri kita sendiri, dari perilaku kita sendiri, dari mulai menghafalkan teksnya, narasinya di bangku sekolah, di bangku kuliah. Harus diperbanyak kurikulum mata pelajaran tentang kebangsaan. Jadi cinta bangsane sih itu lebih tinggi dulu. Orang kalau sudah cinta akan melakukan apa saja untuk bela bangsanya. Dia akan rela. Jadi yang tidak kalah penting yaitu di jenjang akademis itu mata pelajaran tentang kebangsaan, tentang Pancasila. Itu perlu jamnya kita tambah. Dan kita sebagai anggota dewan
tadi juga sudah disinggung 2023 ini kan sudah masuk tahun politik. Padahal konteksnya, temanya hari ini adalah gotong royong. Yang orang bisa bergotong royong kalau ada persatuan dan kesatuan. Benar. Lah kita sebagai anggota legislatif. Contoh hari ini saja, Mbak. Ini kita bertiga yang ada di sini itu dari bendera yang berbeda. Saya dari putih, Pak Narno dari kuning, Pak Isnani dari merah. Kalau gestur kita, perilaku kita sehari-hari menunjukkan kesejukan, insya Allah lah yang di bawah juga akan ikut sejuk. Loh, wong sing tak dukung we akur-akur wae kok minum bareng, dahar bareng. Lah kok kita gegeran. Nah, ini kan tidak pas. Makanya kita sebagai anggota dewan selalu memberi contoh ke konstituen kita bahwa kita beda partai itu kita baik-baik saja. Karena semua partai di Indonesia tidak ada satupun partai yang tidak baik. Partai di Indonesia didirikan untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakatnya. Cuman caranya berbeda kan gitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Majemuk kan Indonesia begitu ya. Betul Pak sekali. Ya. Kita harus bisa tadi tepos seliro juga kan ya. Tepos seliro Jogoroso. Baik. Baik, untuk Anda keluarga FAS masih bisa untuk bergabung bersama dengan narasumber kami lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Ini nanti kita break dulu, setelah itu kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Juga tadi ada yang sedikit kesenggol nih. Di pendidikan juga ada nih Pak, pelajar Pancasila. Ya, nanti akan dijelaskan juga gitu ya. Setelah ini kita akan kembali keluarga FAS setelah jeda berikut ya. Anda tetap bisa menyimak siaran kami melalui live streaming radiofasfm.com atau keluarga FAS juga nanti bisa ikut bergabung sekali lagi bersama kami lewat 314330 ataupun via WhatsApp 081578709640. Kami ingatkan kembali keluarga FAS, kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Via Twitter, Anda keluarga FAS bisa klik @kominfo_JTG, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id ataupun channel YouTube Kominfo Jateng. Rini akan kembali sesaat lagi keluarga FAS setelah jeda berikut, tetap di 90.1 Faz FM Magelang. Terima kasih untuk Anda keluarga FAS yang masih selalu setia di 90.1 Faz FM. Kita masih dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Di studio masih hadir Bapak Dr. Andes Sunarno, Bapak Sukardiono, dan juga Bapak M. Isnaini. Dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, kita masih dalam dialog implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa di era digital. Sudah banyak yang dijabarkan betapa pentingnya Pancasila ini merupakan ideologi bangsa kita. Tidak boleh dilupakan, harus selalu diingatkan setiap saat. Bukan cuma pas hari Senin upacara dibacain Pancasila, begitu aja. Karena ini tugas dan tanggung jawab bersama. Di sekolah tugas guru mengingatkan murid-murid. Murid-murid juga harus nurut gitu ya. Harus bisa dengan cerdas mengimplementasikan Pancasila itu tadi. Kalau tadi Pak Isnaini bilang dari lingkup pemerintahan paling kecil gitu, keluarga, itu sudah ada penerapan Pancasila. RT, RW itu juga harus ada kan, tentunya dibuat gotong royong, ronda, itu juga bentuk perwujudan implementasi Pancasila gitu ya. Di sekolah tadi Pak Narno bilang, Pak Sukardiono bilang bahwa harus ada pendidikan terkait dengan Pancasila begitu ya. Dan sekarang ini nih terkenal dengan sebutan pelajar Pancasila nih Pak Godres. Banyak kegiatan yang sekarang tuh diajarkan oleh remaja seperti yang Bapak bilang tadi di awal. Kalau generasi sekarang tuh udah nggak zaman cuma disuruh baca gitu, harus ke prakteknya nih Pak. Makanya jadi sekolah juga ada perwujudan dari pelajar Pancasila. Ini sampai di sini juga kebetulan ada pertanyaan yang masuk di redaksi kami terkait dengan sila kelima nih Pak Godres ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah untuk dari siapa Mbak itu Mbak? Dari masyarakat Magelang begitu aja? Ya, bagaimana untuk pemerataan atau akses pendidikan di Indonesia khususnya di Jawa Tengah? Apakah memang sudah berkeadilan sosial nih Pak? Monggo sebelum nanti ada closing statement ya Pak. Iya. Bagi penanya yang mengatasnamakan masyarakat Magelang, apa sudah berkeadilan? Iya.
kasarane kan apakah sudah berkeadilan anggaran dan kebijakan negara aksesnya juga Provinsi Jateng untuk pendidikan. Yeah. Itu selalu berproses, Mbak. Jadi pemerintah untuk memperbaiki subbidang, ambil contoh untuk bidang pendidikan, itu tidak akan pernah berhenti. Itu berproses terus menurut kapasitas pemerintah daerah dan kapasitas sekolah itu. Sudah adilkah itu? Adil tidak harus sama. Yeah. Jadi adil itu tidak harus selalu sama. Okay. Itu konteksnya. Kalau sudah adilkah? Tidak akan pernah selesai yang namanya keadilan. Karena keadilan itu akan terus ada ketika dunia bumi ini masih ada. Dan berpandangan yang adil itu bagi yang diuntungkan, yang tidak adil yang tidak diuntungkan. Nah, setiap kebijakan pemerintah tidak hanya di bidang pendidikan, semua kebijakan pemerintah itu mesti ada pro dan kontra, mesti ada adil dan tidak adil. Tapi pemerintah Jateng selalu berproses, apalagi yang di bidang pendidikan ini juga sangat fokus karena suatu negara, suatu bangsa akan berjaya ketika generasinya juga generasi yang mumpuni, generasi yang memang bisa diandalkan. Itu kalau diukur dengan keadilan, tapi pemerintah Jateng selalu berusaha, selalu proaktif untuk bisa di bidang pendidikan. Dan kami sebagai anggota Dewan setiap di rapat komisi selalu mendorong SKPD untuk menganggarkan, dilebihkan untuk anggaran pendidikan. Gitu. Oke, baik. Memang ini adalah bentuk upaya untuk pemerataan dan keadilan itu tadi. Karena tadi Pak Gudez bilang benar, adil itu tidak harus sama begitu ya Pak ya. Tapi porsinya pas. Nah, itu semoga bisa sampai. Porsinya pas. Okay. Pas FM. Oke, Pak Narno mau menambahkan ini? Ya, baik Mbak Reni. Oke, pemerintah terus berupaya. Bentuk konkretnya bahwa pemerintah telah mengambil kebijakan di bidang pendidikan. Pemerataan ini adalah di bidang anggaran kita akan mematok 20%. Okay. Itu harus diarahkan ke bidang pendidikan. Meskipun belum, kalau dihitung untuk cukup, belum ada yang belum memadai ya. Kalau dihitung dengan bidang infrastruktur, pendidikan macam-macam. Nah, ini terus kami upayakan secara bertahap. Kami juga mendorong di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah agar dana CSR ya, dari badan usaha milik negara, dari badan usaha milik daerah, bahkan dari dana zakat, infak dan sedekah itu berapa persennya nanti kita mendorong untuk bisa disisihkan dalam rangka untuk memajukan pendidikan di Jawa Tengah. Karena faktanya memang masih ada beberapa masyarakat yang karena faktor biaya pendidikan itu dia putus sekolah, padahal dia punya kelebihan akademiknya cukup baik. Hal seperti ini yang mesti harus kita angkat melalui kebijakan-kebijakan, baik itu di bidang anggaran atau kebijakan-kebijakan lain. Baik. Jadi terus kita upayakan dan dalam setiap tahun kan ada laporan, terus kita evaluasi sejauh mana ya, implementasinya tentang pemerataan pendidikan di Jawa Tengah ini. Baik. Ya. Baik, jadi tetap pemerintah hadir di tengah masyarakat, memberikan pemerataan atau akses pendidikan, memfasilitasi mereka-mereka yang kurang beruntung begitu ya Pak ya? Iya. Okay, jadi baik. kalau dengan beasiswa itu juga perlu kita kembangkan. Karena kalau beasiswa kan kita memilih siswa orang tuanya miskin tapi punya prestasi. Ya, ini mesti harus diberi saluran karena banyak diantara pemimpin kita yang lahir dari ini keluarga sederhana ya Pak. Keluarga sederhana dan
dia dibiayai pendidikannya lewat beasiswa. Ini suatu hal yang patut kita dorong terus dari kami legislatif. Ya. Baik, terima kasih. Pak Isna, ini mungkin bisa nih Pak, pendekatannya seperti apa nih Pak yang perlu dilakukan untuk bisa memberikan pemahaman lagi kepada generasi muda yang sekarang tuh kan memang butuh kreativitas dan inovasi nih Pak. Monggo Pak. Terima kasih Mbak, berkaitan dengan pemahaman edukasi tentang kembali ke Pancasila ya Mbak. Nah, terhadap masyarakat di semua golongan, terutama kaum milenial. Jadi kita memang harus bergotong royong, kita memang harus bergerak bersama. Kita harus sadar bahwa kebersamaan itu adalah sebuah kekuatan yang tidak ada tandingannya. Tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Makanya sekali lagi kita akan bertahan, kita akan berubah ketika memang didasari dengan sebuah penuh kebersamaan dan keterbukaan. Bisa Mbak, tidak ada istilah tidak bisa. Saya mencoba, cuman kadang-kadang kepedulian, semangat dan kepentingan ini yang berbeda. Makanya saya selalu menyampaikan, jangan pernah kita mencari sebuah perbedaan dalam kesamaan, tetapi carilah sebuah kesamaan dalam perbedaan. Kembali, Bhinneka Tunggal Ika. Manis banget gitu ya, kita harus cari kesamaan di tengah perbedaan. Karena kalau nyari bedanya tuh nggak rampung-rampung ya Pak. Wah, nggak ada selesainya. Kita harus mencari kesamaan. Maka itu yang tadi paling ujung bahwa kita adalah sama-sama warga masyarakat Indonesia. Iya, Bhinneka Tunggal Ika tadi. Suku, berbeda bahasa dan sebagainya, tapi kita kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selesai Mbak. Selesai itu ya. Dengan partai yang berbeda pula Mbak. Balik lagi nih. Partai yang berbeda harus. Warnanya beda-beda nih. Tujuannya kan sama. Kita tetap untuk kepentingan negara. Makanya saya selalu menyampaikan, tidak mungkin yang namanya pemerintah akan mensengsarakan rakyatnya. Pasti akan membahagiakan. Cuman kebutuhan dan harapan ini kan kadang-kadang tidak seimbang. Kahanane ora sesuai karo angen-angen. Angen-angene gak kepengin warna-warna, ning kahanane siki agi pas-pasan wis nrimo. Kan seperti itu. Kita harus menerima. Makanya ketika tadi disampaikan bahwa adil itu tidak harus sama, tetapi kita harus sadar bahwa pemerataan itu bagian dari sebuah keadilan. Baik, pemerataan adalah sebuah bagian dari kebaikan dan juga keadilan begitu. Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, Anda masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab. Nah, kalau tinggal mau memberikan kritik dan saran juga harus lebih bertanggung jawab. Kritiknya harus mendasar, harus ada alasannya gitu ya. Saran untuk kemajuan Indonesia. Itu juga merupakan implementasi dari Pancasila itu sendiri. Terakhir nih, Pak Godres, Pak Isna ini atau Pak Narno mau memberikan statementnya, pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat khususnya generasi muda nih agar siap menghadapi tantangan di masa mudanya dan tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan ideologi bangsa. Monggo Pak. Generasi milenial harus mengerti dan mendalami sampai ke jiwa sehingga mereka sadar dan tidak akan melupakan perjuangan para pendahulunya, perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang untuk mempertahankan NKRI, berjuang dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan darahnya. Nah, ini monggo para generasi muda untuk selalu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, sehingga dalam diri mereka timbul rasa semangat, rasa bangga akan perjuangan para pahlawan. Dengan begitu generasi milenial akan menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila ke dalam segala bidang kehidupan mereka dan dapat mengembalikan peran Pancasila dalam mengubah cara pandang pergaulan mereka agar lebih baik, lebih bijak dan lebih pas untuk budaya Indonesia. Baik, Pak Narno mau menambahkan? Ya, Mbak Reni,
Jadi kepada generasi muda kami menghimbau bahwa masa depan bangsa kita ini terletak pada Anda-Anda sekalian. Sehingga mulai sekarang harus ditanamkan rasa nasionalisme yang tinggi. Yeah. Rasa nasionalisme itu apa? Nasionalisme adalah suatu rasa cinta tanah air, rasa cinta merasa memiliki negara kita ini milik kita bersama, bukan milik siapa ya. Ketika kita sudah ikut merasa memiliki, ya kita harus merawat, merawat dengan baik dan harus kita pertahankan negara kita. Ketika negara memanggil harus gini, kita harus siap sebagai warga negara yang baik. Untuk ini kita generasi harus memiliki nilai-nilai patriotik, rela berkorban, kerja keras, disiplin, macam-macam. Karena hanya bangsa yang besar dan memiliki masa depan yang cerah itu adalah bangsa yang memiliki disiplin tinggi, kerja keras, dan rela berkorban sebagaimana telah diberikan suri teladan dari para pahlawan kita. Tadi disinggung Pak Kudres, tidak hanya harta benda, tapi nyawa pun dipertaruhkan untuk sebuah kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini. Maka kita wajib hukumnya untuk merawat dan mempertahankan. Baik. Demikian. Baik, Pak Isna ini mau menambahkan nih Pak, singkat saja. Tentunya kembali ke peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Jangan pernah kita lelah dan menyerah untuk membangun sebuah kebersamaan, membumikan nilai-nilai luhur Pancasila dan membumikan Trisakti Bung Karno. Kata-kata penyemangat, rasa lelah dalam perjuangan itu hanya bersifat sementara. Tetapi ketika kita menyerah, rasa lelah dan rasa sakit itu akan terasa selama-lamanya. Sepakat. Iya, baik. Semoga generasi muda saat ini memang benar-benar bisa mengimplementasikan Pancasila tadi sebagai ideologi bangsa. Harus begitu ya di era digital. Jangan sampai kita kalah dengan warga atau mungkin warga negara lain begitu yang sebenarnya bisa dibilang ngelirik banyak banget nih dari Indonesia gitu ya. Sekarang kita harus meningkatkan sumber daya manusia juga. Jadi bukan cuma sebagai pekerja, tapi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan begitu ya Pak ya. Terima kasih untuk Anda keluarga FAS yang sudah ikut bergabung. Dan mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab hari ini. Dan kegiatan dialog ini keluarga FAS diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS bisa ikut informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, YouTube Kominfo Jateng. Terima kasih Reni pamit, terima kasih Bapak-Bapak. Selamat kembali bertugas, tetap sehat, bahagia selalu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Anda keluarga FAS. Kita akan kembali bersama dengan rekan Brian ya, yang nanti akan menemani Anda di FAS Golden Memories. Reni pamit dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.